Ya, kali ini saya akan membahas soal Ordo Salutis menurut Roma 8 ayat 30. Tahapan penyelamatan manusia. Paulus menyatakan begini. Mereka yang dipilih di dalam kekekalan, dipredestinasikan. Kemudian di dalam waktu dilakukan pelaksanaannya oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dengan cara, setelah dipilih, dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Bagaimana cara kita dipanggil? Dengan cara panggilan eksternal. Roh Kudus berkarya di dalam, tetapi tetap digunakan panggilan eksternal di mana firman Tuhan diberitakan, kita mendengar. Bagaimana caranya kita menerima itu semua, panggilan eksternal itu dengan cara dilahirbarukan, yaitu diberikan prinsip-prinsip baru dalam kehidupan, sehingga kita bisa mempunyai kesadaran bahwa yang dulu aku lakukan itu salah. Ini namanya pertobatan dari metanoia. Lalu kemudian memutuskan, lalu kemudian ke depan saya akan berdasarkan iman ikut kepada Tuhan. Nah, ini adalah pertobatan. Nah, kemudian Alkitab menjelaskan bahwa kita dibenarkan karena iman itu. Nah, lalu kita membahas pembenaran. Apa sih itu dibenarkan? Dibenarkan adalah bahasa hukum secara yuridis. Kita dianggap tidak bersalah. Di pengadilan, walaupun mungkin dia seorang penjahat, banyak kesalahan, tapi kemudian ketika divonis engkau tidak bersalah. Nah, ini adalah namanya dibenarkan. Jadi bukan berarti kita tidak ada dosa, tetapi kita yang berdosa ini dibenarkan. Mengapa? Karena dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kapan ditanggungnya? Dulu, sebelum bahkan kita lahir. Lalu kapan efektif? Ketika kita menerima dia dengan iman, lalu bergantung sepenuhnya. Dan dosa kita yang ditebus itu bukan hanya yang sudah dilakukan, tetapi juga yang akan kita kerjakan. Tentu tidak dikerjakan dengan sengaja lalu kita hidup di dalamnya. Karena orang-orang beriman tentu tidak ingin hidup di dalam dosa. Nah, kebenaran ini mencakup dua aspek. Yaitu aspek negatif dan aspek positif. Secara negatif, dosa kita dihapuskan, kesalahan kita dianggap tidak ada. Lalu kemudian secara positif kita diberi hak sebagai anak untuk mendapatkan kerajaan Allah. Tidak hanya kita dilepaskan dari neraka, tapi kemudian kita secara positif dimasukkan ke dalam surga. Dan kebenaran ini digunakan kata sadik, sadek, atau sidik, yang kemudian dalam perjanjian baru menggunakan kata dikaio, yang menjadi kata kebenaran dikaisune. Jadi kita anak-anak Tuhan itu dibenarkan, sehingga menjadi benar, kita orang benar, bukan karena kita tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kebenaran Kristus diimputasikan, bukan diimpartasikan. Diimput kepada kita, sehingga terus-menerus kita dianggap benar di hadapan Tuhan. Dan di situ kita dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati mengakui bahwa aku orang kudus karena dikuduskan, aku orang benar karena dibenarkan. Henok Wok dari Bandar Lampung.